selanjutnya saya akan mempraktekkan menggunakan bahan-bahan. Nah, jadi nanti masing-masing alat ini akan saya praktekkan menggunakan bahan yang sudah disediakan oleh tim, yaitu bahannya adalah pisang. Nah, nanti pada saat praktek pun ya kita akan lihat antara dari alat-alat ini yang paling cocok itu untuk jenis keripiknya itu apa. Nah, kebetulan hari ini saya menggunakan bahan dasarnya adalah pisang ya. Bisa nggak untuk yang bahan yang lain ya? Namanya perajang, sesuatu yang bisa dirajang, ini bisa semua ya. Jadi nggak harus pisang aja. Jadi ada ubi, ada kentang ya, ada timun misalkan kalau untuk yang ini atau yang lain bisa juga ya. Intinya yang bisa dirajang. Oke, selanjutnya kita akan praktekkan menggunakan bahan yang sudah disediakan. Baik, saya akan mempraktekkan yaitu untuk alat perajang buah dan sayuran manual dengan tipenya MKS VGT 65 ya. Di sini saya gunakan adalah pisang. Nah, di sini saya akan coba yaitu dengan dua jenis ya. Dengan dua jenis yaitu pisangnya yaitu untuk yang bulat dan untuk yang panjang. Nah, di sini caranya aja sebetulnya ya. Kalau untuk panjang full seperti ini pasti nggak bisa ya karena kapasitasnya juga dari sisi luasnya ini bisa atau tidak seperti itu. Nanti akan saya coba ya. Yang pertama saya akan buat untuk yang bulat terlebih dahulu. Baik, saya akan mempraktekkan untuk jenis rajangan yang bulat ya. Dengan bahannya kita pisang, jadi posisi manjang seperti ini. Oke, lalu kita rajang seperti ini ke posisi depannya. Oke, kita akan gunakan yaitu untuk bulat. Jadi ini sangat mudah sekali cara penggunaannya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Ini untuk bentuk bulat. Nah, ini bisa disetting untuk tingkat ketebalannya juga ya. Nah, ini untuk bentuk bulat seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu menggunakan potongan atau bentuk yang memanjang ya. Nah, ini pastikan untuk posisinya karena ini adalah pisang atau bisa disesuaikan dengan panjangnya dari ukuran bahan. Pisang saya posisikan adalah posisi miring seperti ini. Ya, menyilang lah, bisa disebut menyilang. Lepas saja, lalu kita akan langsung putar untuk handle depannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ya, jadi sangat mudah sekali. Ya, ini bisa diatur untuk tingkat tegal dan tipisnya. Oke, ya, seperti ini untuk hasilnya. Ya. Ini untuk hasilnya. Ini untuk hasil yang panjang dan ini untuk yang bulat. Seperti ini ya. Jadi ada dua model ya. Oke, nah, saya kasih contoh seperti ini untuk yang bulat. Selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu untuk pengiris manual, yaitu untuk tipenya MKS MSL 200B ya. Nah, di sini kebetulan yang kita gunakan adalah bahannya pisang ya. Bahannya pisang. Jadi ini ada dua fungsi, maksudnya untuk dua jenis ya. Jadi bahan yang lunak dan juga bahan yang agak keras. Nah, seperti misalkan kentang, singkong itu bisa menggunakan penggigit ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau pisang ini kecenderungannya dia akan hancur. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan nanti posisinya seperti ini. Oke, ya. Ini contoh. Nah, terus ini kita dorong ke sini, ke belakang dulu. Oke, kita atur dulu ya. Kita atur untuk posisinya. Oke ya, ini posisi seperti ini kita coba, yaitu menggunakan untuk posisi
pisang dijepit ya. Berikut untuk potongan bulat. Oke ya, ini untuk hasil potongan bulatnya seperti ini. Pastikan untuk memotong posisinya jangan tinggi ya, tapi agak maju sedikit saja. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau terlalu tinggi ini akan membentur bagian bawah sini. Pisaunya ada di sini. Oke, ini untuk hasilnya. Selanjutnya saya akan menggunakan untuk jenis potongan panjang. Kita akan gunakan potongan panjang. Oke ya. Ini untuk potongan panjangnya seperti ini. Ini karena yang kita gunakan adalah bahannya pisang ya. Jadi saran saya kalau untuk bahan jenis pisang hanya bisa yang seperti ini. Tapi kalau mau pakai ini terlalu tipis juga ya, karena pisang ini posisinya agak sedikit susah. Oke, kita coba lagi. Tapi kalau misalkan kita manual menggunakan tangan seperti ini ya, posisinya akan lebih mudah. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu untuk alat perajang manual serbaguna dengan tipenya adalah MKS JT03 stand ya. Nah, di sini ini menggunakan tangan aja ya. Jadi untuk mendorongnya itu masih menggunakan tangan seperti ini. Ini kita akan coba membuat dengan dua bentuk ya, bulat dan memanjang. Kita akan praktekkan yang pertama yang bentuknya adalah bulat. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bulatnya seperti ini. Ya, kita tambahkan lagi. Oke ya, ini untuk bentuk bulatnya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk bentuk memanjang. Nah, memanjang posisi seperti ini ya. Karena ini bentuknya pisang, jadi agak sedikit melengkung ya. Mungkin di awal kurang lurus. Oke, langsung saja. Perhatikan pada saat memotong ya tangannya. Jangan terlalu tinggi. Oke, ini untuk hasilnya yang memanjang. Oke, kita cobakan lagi untuk yang memanjangnya ya.
Oke, ini untuk hasil yang memanjangnya. Jadi ini bisa digunakan untuk dua model bentuk ya. Bisa bulat, juga bisa untuk yang memanjang. Nah, tapi untuk ketebalannya ini tidak bisa disetting ya, atau tidak bisa diatur karena dia sudah ada untuk tingkat ketebalan yang sudah dibuat dari posisi pisaunya. Berikut untuk hasilnya ya, ini untuk yang panjang, ini untuk yang bulat seperti ini. Oke, nah seperti ini untuk hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu untuk alat perajang serbaguna dengan tipenya adalah MKS JT02 Big ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu bahannya pisang. Nah, ini kita masukkan di dalam saja. Oke. Kita tutup, lalu kita dorong. Jadi modelnya seperti diserut. Nah, ini seperti ini untuk rajang pisangnya dengan model panjang ya, seperti ini. Jadi sangat mudah juga. Nah, ini bisa diatur ya pemirsa ya untuk ketebalannya, yaitu tinggal diatur dari sisi samping sini aja untuk dinaikkan naik turunnya seperti ini. Naik turun dari sini, dengan ini main dari penguncinya, kencangkan dari bautnya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan dengan bentuk bulat ya. Jadi kalau untuk bentuk bulat, baiknya dipaskan dari sini dulu ya. Pisang bisa dipotong jadi dua, seperti ini bisa. Kita masukkan. Nah, untuk awal mungkin masih perlu menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti dirasa sudah agak turun, baru menggunakan pendorong ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita gunakan ini ya. Jadi ini enaknya seperti kita menyerut saja. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi bisa digunakan untuk ukuran bulat atau bentuk bulat. Oke, yang pasti pisangnya harus dibagi dua ya, seperti itu. Berikut untuk hasil rajangannya. Nah, ini untuk bentuk yang panjang seperti ini. Ini untuk bentuk yang bulatnya seperti ini. Oke ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk dua bentuk. Nah, untuk ketebalannya bisa juga diatur sesuai dengan kebutuhan untuk tingkat ketebalannya. Baik, demikian untuk cara penggunaan yaitu dari masing-masing alat yang sudah saya praktekkan menggunakan bahan yaitu buah pisang ya. Dan itu pun tadi ya saya sampaikan di awal, itu bisa juga menggunakan bahan-bahan yang bisa diiris atau dirajang tadi, seperti ada singkong ya, ada ubi, ada kentang, tadi ada sayuran, wortel misalkan seperti, atau buah ya seperti apel ya, itu juga bisa juga ya. Nah, jadi untuk alat-alat perajang ini adalah alat-alat yang sudah banyak digunakan oleh para pengusaha ya. Dari Maxindo pastinya. Jadi opsinya pun bisa variatif ya. Jadi mau yang stainless kita ada yang kayu juga ada yang plastik juga ada juga, seperti itu. Oke, demikian dari saya. Akhir kata saya Sofyan pamit undur diri, dan kita akan jumpa lagi dengan pengenalan atau review dari alat-alat atau mesin-mesin dari Maxindo yang pastinya menjadi solusi untuk Anda yang ingin memulai usaha atau ingin meningkatkan produksi usaha Anda. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.